Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Yusuf Putri, mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Pembangunan Jaya Angkatan 2023. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini, saya akan membahas analisis teks argumentasi. Teks argumentasi merupakan teks yang isinya berupa pendapat-pendapat yang dikuatkan dengan adanya bukti, alasan, dan contoh, supaya pembaca dapat mempercayai argumen si penulis. Struktur teks argumentasi yang pertama ada pembuka atau tesis yang berisi berupa masalah yang terjadi, opini penulis, dan dibuat menarik perhatian pembaca. Lalu yang kedua ada tubuh argumen, berisi alasan pendukung dengan data, bukti, dan contoh yang valid dan kuat. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Ini berisi penegasan ulang dan saran dari penulis. Ciri-ciri teks argumentasi adalah yang pertama bersifat opini atau pendapat. Lalu yang kedua memiliki alasan dengan bukti atau fakta. Yang ketiga bertujuan meyakinkan seorang pembaca. Yang keempat ada bahasa yang lugas. Lalu yang terakhir bersifat menyangkal atas argumentasi pihak lain. Contoh teks argumentasi, kurang tidur membawa dampak buruk bagi tubuh. Banyak remaja yang mengakui bahwa waktu belajar paling menyenangkan adalah tengah malam, dikarenakan sudah waktunya tidur, tidak ada lagi suara-suara yang dapat mendistraksi dan mengganggu konsentrasi belajar. Namun, tahukah kalian kalau tidur terlalu larut malam tidak baik bagi kesehatan? Nah, bagian ini merupakan pembuka atau tesis dari teks argumentasi. Lalu, tidur terlalu larut malam cenderung membuat kita kekurangan waktu tidur, karena kita tetap harus bangun dan mulai aktivitas di pagi hari. Kekurangan waktu tidur ini dapat berdampak pada tingkat kefokusan kita. Otak yang lelah akan menjadi kurang konsentrasi dan waspada, sehingga aktivitas kita akan terganggu. Bahkan kurang tidur dalam jangka waktu yang panjang dapat menurunkan daya ingat. Jika kekurangan tidur dijadikan kebiasaan, risiko tubuh terkena penyakit akan meningkat. Penyakit-penyakit seperti stroke, diabetes, darah tinggi, serangan jantung, sampai gagal jantung menjadi rentan menyerang tubuh. Bagian ini merupakan rangkaian argumen karena berisi data, fakta yang mendukung opini si penulis. Melihat banyaknya dampak buruk dari kekurangan tidur, sudah sebaiknya kita menjaga jam tidur dengan baik, jadikan tidur sebagai waktu tubuh untuk beristirahat selama 7-9 jam per hari untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini merupakan kesimpulan dari teks argumentasi, berisikan saran yang seperti jadikan tidur sebagai waktu tubuh untuk beristirahat selama 7-9 jam per hari, ini merupakan saran dari si penulis. Lalu berikutnya, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, yang bukan merupakan ciri teks argumentasi ialah A. Hasil rekayasa, B. Berisikan pendapat penulis, C. Pendapat disertai alasan yang logis dan fakta yang kuat, D. Memiliki data faktual. Jawabannya adalah A. Hasil rekayasa. Teks argumentasi tidak mungkin hasil rekayasa, karena teks argumentasi bertujuan untuk meyakini pembaca, dan jika opini, data, ataupun bukti yang ada tidak sesuai dengan fakta, maka akan merugikan orang lain. Contoh soal yang kedua, meskipun berisi tentang pendapat penulis, tetapi pembuatan teks argumentasi tetap harus berdasarkan pada A. Pendapat mayoritas, B. Data dari berbagai sumber, C. Keyakinan semata, D. Pendapat dari orang yang dipercaya. Jawabannya adalah B. Data dari berbagai sumber. Teks argumentasi harus tetap mencantumkan data karena untuk memperkuat pendapat dari sang penulis sehingga dapat meyakini para pembaca. Sekian pembahasan analisis teks argumentasi dari saya Nabila Ayu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.